Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bagaimana bisa balikan dengan mantan jika tambah hari mantan tambah lengket bersama orang ketiga. Jadi kita mungkin tiap hari rajin melihat postingan-postingan mantan di media sosialnya. Mantan semakin lengket dengan orang ketiga, kemanapun tidak terpisahkan, kemanapun difoto dan selalu diposting di media sosial. Begitu juga kalau kita bisa ketemu mantan. Misal mantan itu teman kerja atau teman kuliah. Tiap hari kita melihat mantan bersama orang ketiga gak terpisahkan. Sementara kita masih sangat mencintainya. Bagaimana kita bisa balik dengan dia sementara mantan semakin hari semakin dekat dan mantan terlihat sangat bahagia. Jadi kita berpikir kemudian mantan tentu sudah menemukan cinta sejati yang dia idam-idamkan selama ini. Tapi pertanyaannya, dari mana kita bisa mengetahui jika itu adalah cinta sejatinya mantan? Bukankah ketika mantan masih bersama kita dulu, ketika masih cinta, juga kemana-mana selalu bersama, ya. Dan mantan juga pada saat itu selalu mengatakan bahwa kita adalah cinta sejatinya. Artinya, ketika mantan mengkhianati kita demi orang ketiga, sangat mungkin di kemudian hari mantan pun akan mengkhianati orang ketiga untuk kembali bersama kita lagi. Yang penting sekarang ya, ketika kita melihat mantan semakin lengket dengan orang ketiga, kita jangan pedulikan apapun yang mereka lakukan. Kalau bisa ndak usah dilihat. Artinya kalau kita tidak satu tempat kerja, bukan bertetangga, tidak satu tempat kuliah dengan mantan, kita kan berjauhan dengan mantan. Satu-satunya cara kita untuk terus melihat perkembangan mantan dan orang ketiga adalah melalui media sosialnya. Nah, karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan menghentikan kebiasaan kita melihat media sosial mantan atau media sosial orang ketiga. Karena apa? Karena kalau mantan tahu, orang ketiga tahu, kita masih terus rajin melihat postingan-postingan mereka, mereka jadi tambah semangat dan tambah menjadi-jadi memamerkan kebersamaannya. Karena itu abaikan. Selain itu, melihat media sosial mantan, postingan-postingan mantan, itu akan merusak suasana hati kita sendiri. Setiap kita melihat mantan semakin mesra, semakin lengket dengan orang ketiga, emosi kita naik. Ujung-ujungnya kemanapun bawaannya pengen marah terus. Ketemu teman, marah-marah. Ketemu saudara di rumah, marah-marah. Orang yang tidak tahu apa-apa semuanya jadi sasaran kemarahan kita. Kalau itu terus berjalan, lambat laun kita akan menjadi orang yang dijauhi oleh semua orang. Belum lagi ketika kita melihat mantan semakin lengket dengan orang ketiga, itu membuat kita jadi kepikiran. Jadi tidak fokus untuk bekerja, jadi tidak fokus untuk belajar kalau yang masih kuliah dan seterusnya. Nah, jadi melihat kemesraan mantan dengan orang ketiga itu lebih banyak mudaratnya dan tidak ada manfaatnya. Nah, karena itu yang pertama yang harus kita hentikan adalah melihat
apa yang mantan lakukan bersama orang ketiga. Abaikan. Kenapa ini penting sekali? Karena dengan kita mengabaikan apa yang mereka lakukan, mereka akan bosan sendiri itu untuk memamerkan kebahagiaannya. Karena yang namanya manusia, kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang bahagia, kadang susah. Tidak setiap hari juga sebenarnya mantan bahagia. Orang yang betul-betul bahagia, biasanya dia tidak perlu mencitrakan dirinya bahagia di media sosial. Maka orang yang betul-betul bahagia adalah orang yang paling sibuk di dunia nyata. Dia menggunakan media sosial, tapi biasanya kehidupan pribadinya tidak pernah dia posting. Dia lebih sering memposting tentang pekerjaannya, tentang hobinya, tentang perjalanannya, berbagai aktivitasnya, dan seterusnya. Tapi kalau sudah kehidupan pribadinya, lebih sering dia simpan untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kenapa demikian? Karena yang namanya orang yang bahagia dengan pasangannya, mereka sibuk di dunia nyata, kebersamaan, ya, ngobrol, curhat, membangun bisnis dan usaha bersama, merencanakan masa depan, dan seterusnya. Dan sebaliknya, ketika orang sibuk sekali mencitrakan jika dirinya bahagia, biasanya mereka tidak bahagia. Sebagai contoh ya, suami istri menggunakan media sosial sendiri-sendiri. Walaupun berteman, tapi jarang saling berbagi postingan. Karena apa? Karena merasa aman, tidak ada gangguan. Tiba-tiba si istri tahu jika suaminya mulai tergoda dengan orang ketiga yang juga berteman di media sosial suaminya. Apa yang dilakukan si istri tadi untuk memagari suaminya agar jangan sampai direbut oleh orang ketiga, mulai dia rajin berbagi postingan kebersamaan mereka dan seterusnya. Pesannya, ini suami orang, jangan direbut dan seterusnya. Itu cara dia memagari suaminya tadi. Nah, jadi ketika menggunakan media sosial sendiri-sendiri, justru pada saat itu keadaannya baik-baik dan aman-aman saja. Tetapi banyak juga terjadi saat orang mulai menunjukkan kemesraan kebersamaannya di media sosial, itu karena faktor mulai ada tanda-tanda kehadiran orang ketiga di antara mereka. Jadi ketika mantan memamerkan kebahagiaannya setiap hari bersama orang ketiga, belum tentu mantan benar-benar bahagia. Bisa jadi semakin sering mantan memamerkan kebersamaannya dengan orang ketiga karena mantan merasakan orang ketiga mulai mengkhianatinya. Yang paling penting yang kita lakukan, yang kedua, ketika kita memang masih mencintai mantan, kita harus yakin jika takdir cinta adalah menikah, adalah bersama. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, maka yang paling penting sekarang kita lakukan adalah berdoa dengan yakin bahwa mantan akan kembali. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul. Jadi ketika kita menjauh, kita mengabaikan mantan, maka mereka akan jenuh dengan sendirinya memamerkan kebersamaannya. Begitu juga ketika kita menjauh, maka mantan akan menunjukkan karakter aslinya, begitu juga dengan orang ketiga. Semakin cepat mantan menyadari, misal jika dia cuma dimanfaatkan. Yang kedua, kita terus menghujani hati mantan dengan doa-doa kita. Maka ketika mantan mulai
jenuh dengan orang ketiga. Orang ketiga juga mulai jenuh dengan mantan karena merasa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari mantan. Ternyata mantan duitnya tidak sebanyak apa yang dia bayangkan, maka saat perpisahan itu terjadi, mantan yang hatinya telah kita pagari dengan doa-doa kita akan langsung berbalik kepada kita. Karena apa? Karena mantan punya pengalaman berharga bersama orang ketiga, di mana dia cuman dikhianati, di mana dia cuman dimanfaatkan, di mana dia tidak pernah menemukan kebahagiaan yang dia cari. Dan dia jadi tahu bahwa bersama kita adalah fase terbaik dalam hidupnya, di mana dia tidak pernah dikhianati, di mana kita selalu setia kepadanya. Itu yang akan membuat mantan memilih untuk kembali bersama kita daripada terus ngejar-ngejar orang ketiga, apalagi mencari pasangan yang baru untuk gagal kembali. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asya'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong mencintai orang yang baik, yang tulus kepadanya, dan membenci orang yang tidak baik dan mengkhianatinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.